terkenal sebagai hutan yang banyak terdapat kerajaan di dalamnya dan juga terdapat banyak makhluk gaib. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mila. Jadi video kali ini Mila akan membacakan kisah mistis mengenai hutan yang terkenal angker di Indonesia, yaitu hutan Alas Purwo. Memang hutan itu pastilah ada angker-angkernya, aura-aura mistisnya. Tapi hutan yang satu ini, hutan Alas Purwo ini memang terkenal sangat angker dan juga merupakan hutan tertua di Pulau Jawa. Nah, dan sebelum lanjut ke videonya, silahkan like dulu dong, habis itu di subscribe karena kan ada video menarik dan menegangkan sesungguhnya dari channel Mila. Nah, seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nah, hutan Alas Purwo merupakan hutan tertua yang ada di Pulau Jawa. Konon, hutan ini sudah ada jauh sebelum negara Indonesia didirikan. Di dalam hutan Alas Purwo terdapat banyak gua, di mana salah satu gua di sana yang pintu masuknya dijaga oleh dua jin besar. Gua ini kerap kali dijadikan tempat semedi oleh para raja di masa lalu. Salah satunya adalah Presiden Indonesia Ir Soekarno. Warga setempat percaya bahwa Presiden Ir Soekarno seringkali melakukan semedi di hutan Alas Purwo ini untuk melakukan pertemuan dengan kerajaan pantai selatan. Hutan yang terletak di Kecamatan Tegal Dimu dan Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi ini terkenal sebagai hutan yang banyak terdapat kerajaan di dalamnya dan juga terdapat banyak makhluk gaib. Dan bagi mereka yang bisa melihat makhluk tak kasat mata ini, pasti akan menyaksikan sendiri bahwa hutan Alas Purwo sangat ramai dan padat. Karena alasan itu pula manusia yang mencoba masuk ke dalam hutan Alas Purwo tidak akan bisa keluar lagi. Karena mereka akan tersesat di dalam hutan Alas Purwo dengan pepohonan yang sangat rapat. Ada pula yang mengatakan bahwa penghuni di dalam hutan Alas Purwo tidak akan membiarkan mereka bebas setelah melihat rumah mereka. Jadi kayak orang-orang yang bisa melihat langsung kehidupan mereka yang ada di dalam Alas Purwo. Maksudnya tuh kehidupan mereka tuh kayak orang-orang makhluk tak kasat mata atau jin-jin yang ada di sana. Kayak kita ini kayak melihat secara langsung dengan kehidupan mereka yang ada di sana. Mereka tidak akan membiarkan kita hidup dengan bebas gitu, kayak selalu kayak dihantu-hantui dengan kehadiran mereka. Jadi bagi mereka yang bisa melihat langsung jin-jin atau makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di Alas Purwo tidak akan membiarkan mereka hidup bebas. Jadi mereka itu akan selalu dihantui dengan kehadiran mereka di sisinya. Kalaupun bagi mereka yang bisa keluar dari hutan Alas Purwo ini, konon seumur hidup mereka akan ditimpa kesialan. Jadi hidup mereka itu kayak tidak aman-aman aja gitu. Pokoknya selalu ada aja kesialan yang menimpa mereka. Dulu, Alas Purwo memang dikenal sebagai tempat bertapa para raja untuk mendapatkan ilmu. Namun kini Alas Purwo seringkali dimanfaatkan sebagai tempat pesugihan bagi mereka yang seringkali ingin memilih jalan pintas. Kebiasaan nih, kepengen kaya tapi tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Pengennya pesugihan, ada yang melihara tuyul supaya cepat kaya. Bukan gitu konsepnya. Kerja. Itu tujuan utamanya supaya kita bisa kaya. Itu kerja berusaha. Jangan memilih jalan pintas dengan pesugihan, miara tuyul. Itu tidak benar. Tak heran jika kalian masuk ke dalam hutan Alas Purwo dan kalian bisa melihat makhluk tak kasat mata secara langsung, maka kalian akan melihat berbagai jenis makhluk tak kasat mata dengan berbagai jenis bentuk. Sebab konon beberapa di antaranya ada yang anak merupakan hasil perkawinan antara bangsa manusia dan bangsa jin yang mereka jadikan tumbal. Jadi anak yang hasil perkawinan dari bangsa manusia dan bangsa jin mereka jadikan tumbal sebagai bentuk persembahan
pesugihan mereka. Nah, jika kalian ada kesempatan untuk berkunjung ke hutan alas Purwo ini, nah ada satu kisah yang diceritakan secara turun-temurun di sana, yaitu soal panggilan nama. Nah, apabila ada suara lirih yang memanggil nama kalian ketika kalian berada di dalam hutan alas Purwo ini, kalian jangan langsung menengok atau mencari sumber suara tersebut. Karena apa? Karena jika kalian menengok atau mencari sumber suara tersebut, kalian akan ditimpa kesialan atau malapetaka sepanjang hidup. Dan yang lebih parahnya, bahkan kalian akan dibawa oleh makhluk gaib yang ada di sana. Makanya jangan coba-coba. Meski terkenal angker dan membahayakan nyawa, tetapi masih banyak orang-orang yang berkunjung ke hutan alas Purwo dengan niat mereka masing-masing. Kebanyakan mereka datang untuk meminta kekayaan dan kenaikan pangkat. Karena keinginan tersebut, bahkan ada yang rela bersemedi di sana berhari-hari untuk mendapatkan wangsit. Dan ada juga beberapa mereka yang datang ke alas Purwo untuk mencari keris. Konon, jika mereka yang bisa menemukan keris itu, maka kehidupan mereka akan beruntung. Dan keinginan-keinginan mereka akan terkabulkan. Itu kononnya, tapi tidak tahu kebenarannya mengenai kisah keris itu seperti apa. Itu hanya cerita dari mulut ke mulut dari warga setempat. Jadi percaya atau tidak percaya itu tergantung pendapat kalian masing-masing. Nah, menurut cerita warga setempat, katanya keris itu merupakan keris pusaka Summelang Gandring yang merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. Namun sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan di mana letak atau tempat keris itu berada. Nah, sesuai dengan namanya, alas Purwo yang memiliki makna hutan luas atau hutan besar yang memiliki luas sebesar 43.420 hektar. Hutan ini menjadi tempat nyaman bagi flora dan fauna. Keanekaragaman hayati di hutan alas Purwo begitu melimpah. Setidaknya ada 700 jenis tumbuhan yang mendiami hutan alas Purwo ini. Dan juga terdapat banyak fauna di hutan alas Purwo ini seperti banten, rusa, merak, dan harimau. Dan menurut juru kunci alas Purwo yang tak lain Mbah Saminten yang merupakan generasi penerus setelah suaminya Mbah Mariono, menuturkan kegiatan pesugihan, mencari wangsit, mencari ilmu hitam seringkali dilakukan orang-orang yang berkunjung ke hutan alas Purwo ini. Meski kejadian orang hilang di alas Purwo sudah sering kali terjadi, tetapi tidak menyurutkan semangat mereka yang berkunjung ke sana. Mbah Saminten juga menuturkan bahwa pengaliran air Sendang Lanang tersebut merupakan air yang bersumber dari gua dalam istana yang merupakan gua yang paling terbesar di hutan alas Purwo ini, di mana dipercaya Sendang Lanang ini merupakan tempat semedi Prabu Siliwangi. Sendang Lanang atau tempat semedi Prabu Siliwangi ini berlokasi di bawah pohon besar yang di bawahnya terdapat sumber mata air yang deras yang mengalir ke laut. Nah, bagi wisatawan biasa, hal-hal seperti itu mereka kurang tertarik karena itu kan bau-baunya itu kayak ke arah-arah mistis gitu. Nah, bagi wisatawan biasa, mereka hanya berkunjung ke sana untuk berfoto-foto, untuk melihat seperti apa sih isi dalam hutan alas Purwo ini. Tetapi kalau misalnya niatan kayak mau kayak semedi-semedi gitu, dia tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Nah, ternyata untuk memasuki kawasan hutan alas Purwo ini ternyata ada juga larangannya. Salah satunya larangan mandi laut di kawasan alas Purwo. Tapi tidak tahu pasti juga penyebab mengapa dilarang mandi laut di kawasan hutan alas Purwo ini. Cuman itu dilarang aja, tidak dikasih tahu penyebabnya apa, kenapa harus dilarang gitu. Nah, alas Purwo posisinya menjor ke ujung tenggara berhadapan langsung dengan Laut Selatan dan Samudra Indonesia. Untuk menuju ke hutan alas Purwo bisa mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Lokasinya sekitar 70 km dari pusat kota Banyuwangi dengan waktu tempuh sekitar 3 jam perjalanan. Oke lur, segitu dulu video Mila kali ini mengenai hutan alas Purwo ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian ingin berkunjung ke sana untuk membuktikan seperti apa sih keangkeran alas Purwo ini? Tetapi kalian jangan berkunjung ke sana untuk
cari pesugihan, ilmu hitam, atau wangsit lah, janganlah. Cari-cari aman aja. Mendengar kisahnya aja sudah sangat menyeramkan, apalagi berkunjung ke sana menyaksikan langsung aura-aura mistisnya. Nggak kebayang deh gimana suasananya kalau kita di sana. Pasti sangat-sangat mencekam, aura-aura mistisnya pasti kental banget. Tetapi untuk mengenai kisah-kisah mistisnya itu tergantung kepercayaan kalian masing-masing. Jadi mau nggak percaya itu tergantung pendapat kalian masing-masing. Oke, dan jika kalian ingin request video apa selanjutnya, kan Mila buat bisa komen di kolom komentar. Request sebanyak-banyaknya. Nanti Mila bacakan satu-satu. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel bisa berkembang. Dan thank you for watching. Bagi kalian sudah nonton video ini sampai habis. See you next video. Bye 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 bye.